Kristianto dan hari ini saya mau menjelaskan tentang 9 peradaban dari sejarah tingkat lanjut. Sebelumnya saya minta maaf nih kalau misalnya penjelasan saya sama yang di buku tuh beda karena saya tuh nggak ngeliat yang dari buku karena saya nggak punya bukunya. Jadi minta maaf kalau misalnya ada yang beda. Terus di sini saya sambil masak juga ya soalnya lapar. Yang pertama itu ada Romawi. Dia itu berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Nah, dia ini awalnya tuh dimanfaatin buat jadi benteng pertahanannya bangsa-bangsa yang ada di sekitar situ kayak Yunani, terus ada Latin, terus ada Etruska, Lumbria dan lain sebagainya. Terus ini menurut mitologinya itu dia itu didirikan sama Romulus dan Romulus. Nah, dia itu yang dibesarkan sama serigala. Terus akhirnya mereka itu pas gedenya jadi pemimpin penaklukan Eropa. Nah, terus selanjutnya kepercayaannya itu adalah politeisme. Jadi mereka itu mempercayai banyak dewa. Nah, beberapa dewanya tuh ada yang kayak si mirip-mirip sama Yunani. Jadi kayak si Zeus ini kan dewa tertinggi. Nah, jadinya si Zeus ini sama aja kayak dewa Jupiter. Nah, kalau Poseidon sama aja kayak dewa Poseidon itu sama aja kayak dewa Neptunus. Nah, kalau misalnya Ares itu sama aja kayak dewa Mars. Nah, pada masanya Octavianus, ini tuh dia mulai muncullah agama Kristen di Bethlehem, yaitu wilayah jajahannya si Romawi. Nah, mulailah tuh jadinya dia itu jadi agama resminya Romawi. Nah, terus ada nih periode-periode Romawinya, periode-periodenya itu si Romawi ini tuh pertama kali adalah kekaisaran. Jadi kaisar pertamanya itu kerajaan pertamanya itu ada si Romulus. Nah, Romulus abis itu ada si Numa Pompilius, terus ada Ancus Marcius, terus ada si Tarquinius Priscus, sama ada Tarquinius Superbus. Nah, kalau menjadi kerajanya itu dia itu harus dari warlock asli si Roma. Kalau enggak nanti dia itu bakalan jadi diturunin lah tahtanya kayak si Tarquinius Priscus. Nah, dia ini tuh juga dibantu sama senat. Itu senat tuh kayak dua ngebantuin kayak dari wakil dari beberapa suku yang ada di sekitar situ. Nah, terus yang kedua itu adalah republik. Nah, republik ini itu dia itu dibantu sama 2 orang konsul, terus dipilihnya sama senat. Nah, kalau konsul itu dari golongan patrisia, dan kalau senat itu diisi sama mantan konsul dan keturunan senator. Nah, kalau misalnya itu tuh kayak anggotanya tuh ada sekitar 300 orang, dan kalau di masanya si Julius Caesar itu bisa banyak banget kayak sampai 800 orangan gitulah. Nah, terus yang ketiga itu ada Majelis Rakyat. Nah, Majelis Rakyat ini tuh fungsinya kayak buat mengesahkan undang-undang. Terus dia itu dipimpin sama si konsul. Terus ada peristiwa pentingnya itu kayak si perang Punisia, terus ada konflik ketenaga kerjaan, terus ada Triumvirat 1 yang ada Julius Caesarnya, ada Pompeinya, ada si Casusnya, terus yang Triumvirat 2 itu ada si Octavianus, terus ada si Lepidus sama Antonius. Nah, terus selanjutnya itu ada yang ketiga itu ada kekaisaran. Jadi kekaisaran itu kaisar pertama itu si Octavianus. Terus akhirnya dia ini tuh kaisarnya itu yang keduanya itu ada si kaisar terakhirnya itu ada si Nero. Dan di Nero ini itu terkenal banget kayak kejam gitulah, suka ngebunuh. Terus dia ini tuh suka memfitnah umat Kristen gitu. Terus akhirnya pas masanya si Konstantin Agung ini mulailah tuh jaya lagi kan. Terus mulai muncul Romawi Barat sama Romawi Timur. Kalau Romawi Barat itu runtuhnya karena diserang sama Jerman yang dipimpin si Odoacer. Nah, kalau misalnya si Romawi Timur tuh kalau nggak salah bertahan sampai 1000 tahun, dan dia ini runtuhnya karena ditaklukkan sama Turki Utsmani, yaitu yang dipimpinnya sama Sultan Muhammad Al-Fatih pada 1453 Masehi. Terus peninggalannya itu ada jalan raya, ada angka Romawi, terus ada lengkungan, terus ada bahasa Latin, sama ada kalender Julian. Nah, terus yang kedua itu ada Mesopotamia. Nah, Mesopotamia itu artinya
di antara sungai-sungainya, seperti kayak namanya, dia tuh benar-benar ada di terletak tuh di antara sungai-sungai kayak sungai Tigris dan sungai Efrat yang ada di sekarang Irak sama Suriah. Terus di ini tuh ada terbagi beberapa bangsa. Nah, bangsa pertama itu adalah bangsa Ubaid. Dan bangsa Ubaid ini tuh selanjutnya ditaklukkan sama bangsa Sumeria. Nah, bangsa Sumeria itu dia itu bagi 12 negara besar kayak Kish, Ur, sama Uruk. Nah, terus tulisannya itu udah ada tulisan paku, terus sistemnya pertanian udah mulai ada. Selanjutnya dia ini tuh ada, masih karena masih polytheisme, dia tuh sistem kepercayaannya polytheisme, jadi dia itu masih dewa-dewa. Nah, buat tempat nyembahnya itu ada di Ziggurat. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah bangsa Akkadia. Dia itu dipimpin sama adalah Raja Sargon. Nah, Agade itu adalah ibu kotanya. Terus itu tuh hampir mirip-mirip lah sama si Sumeria, karena kan ya masih satu itulah ya. Nah, terus dia itu jadinya ada istilah itu kayak sumber akad. Nah, terus bahasanya itu adalah bahasa Semit. Nah, terus akad dia itu kayak apa namanya, masih nyembah dewa. Terus dia itu ada cerita kepahlawanan, itu ada Gilgamesh, terus ada Ado Ado Adopa apa ya, Adopa sama Etona, itulah intinya. Terus yang ketiga itu adalah Babilonia, maksudnya Babilonia. Terus maksudnya itu, nah terus yang ketiga itu ada Babilonia. Nah, Babilonia ini itu tuh raja terbesar itu si Hammurabi, yang terkenal banget tuh sama hukum Hammurabi yang kayak mata ganti mata. Nah, dia ini tuh jadinya bikin keteraturan sosial waktu itu. Nah, terus dia tuh terbentangnya tuh dari Persia sampai ke sungai Kabur gitu. Nah, terus yang keempat itu ada si Assyria. Nah, Assyria itu masih satu rumpun sama bangsa Semit. Nah, terus dia itu ibu kotanya itu Ninive. Nah, dia itu di tepi sungai Tigris, dan dia juga tuh sama kayak kita punya gubernur. Nah, gubernur itu kayak masih di provinsinya gitu lah, mimpin provinsinya buat ditanggung jawabin ke si raja. Nah, terus Assyria ini juga terkenal kuat di militernya, sama dia tuh mulai mengembangkan pendidikan. Nah, terus selanjutnya itu di kelima itu adalah Babilonia baru. Nah, dia ini tuh mulai nih ada mengembangkan kayak oh ya, dia terkenal sama rajanya itu Nebukadnezar. Dia itu apa namanya, apa bangsanya Kaldea, dan dia ini terkenal sama paman gantungnya. Terus dia mengembangkan astrologi dan astronomi. Nah, mereka ini tuh udah mengenal waktu 7 hari sama jam dari, maksudnya jam air dan jam matahari. Dan terakhir itu mereka itu menaklukkan Palestina dan Yudea dan membuang Israel. Dan yang terakhir itu adalah bangsa Persia juga. Nah, rajanya itu adalah Cyrus. Nah, ini tuh dia tuh membangun yang namanya tuh istana megah dari apa di Suza, di Suza sampai ke Persepolis. Nah, dia ini terus runtuhnya karena penaklukan dari si Iskandar Zulkarnain. Dan dataran kepulauan Aegea. Terus nenek moyangnya itu berasal dari sekitar Danau Kaspia. Terus kebudayaannya itu menyerap dari Hellas, Kreta, sama Mykenae. Selanjutnya filsafat Yunani itu berkembang pesat karena mereka itu dijamin kalau mereka tuh harus punya pikiran yang rasional, dan kayak terlihat dari penelitiannya itu mereka tuh jelas-jelas menggunakan pikiran yang rasional, dan akhirnya melahirkan yang namanya filsuf, yaitu Aristoteles, ada Hippocrates, ada Pythagoras, ada Archimedes, dan lain sebagainya. Terus kepercayaannya itu politeisme karena mereka masih menyembah dewa gitu, mempercayai banyak dewa kayak dewa Zeus, dewa Poseidon, Ares, Hermes, Athena, dan lain sebagainya.
Terus mereka juga membuat olimpiade untuk menghormati dewa Zeus di daerah Olimpia. Nah itu tuh namanya yang ikut olimpiade itu tuh pesertanya namanya tuh Olip. Nah terus pembagian zamannya Yunani itu yang pertama ada Yunani awal, jadi itu ada Mykenae sama Minoa. Kalau Minoa itu ada di Kepulauan Kreta dan itu dia punya kerajaan yang namanya istana yang namanya tuh Knossos. Terus kalau Mykenae itu dia tuh dataran Yunani yang rajanya itu Agamemnon. Terus yang kedua itu adalah Dark Age karena Mykenae itu runtuh. Terus Yunani itu mengalami kemunduran, itulah mulai tulisan-tulisan tuh hilang, terus banyak yang pindah ke Ionia dan mereka tuh hidup sederhana dari pertanian. Nah abad ke-8 sebelum Masehi mulailah tuh mereka mengenal alfabet dan munculnya polis. Nah polisnya itu yang paling terkenal ada Sparta. Mereka tuh terkenal sama militaristiknya mereka, kuat, tegas gitu. Nah kalau misalnya Athena itu cendekiawan, kaum intelektual. Terus dari yang ketiga itu ada zaman klasik, itu tuh ada perang namanya Peloponnesia. Itu tuh apa namanya antara Sparta yang dibantu sama si Persia dan Athena. Terus perang Persia itu Sparta sama Athena saling membantu buat ngelawan si Persia. Nah yang keempat itu ada zaman Helenistik. Itu tuh setelah Alexander Agung tuh wafat, itu tuh terjadinya percampuran budaya timur sama Yunani. Terus peninggalannya itu ada filsafat, terus ada demokrasi, oligarki, sama Pitagoras. Terus mereka tuh menekankan for information, mereka tuh menekankan pelatihan fisik buat laki-laki dan perempuan itu nggak boleh masuk dalam politik. Pendidikannya mereka tuh menekankan pendidikan intelektual. Ketiga itu adalah Mesir kuno. Nah Mesir kuno ini muncul di lembah Sungai Nil sekitar 3100 sebelum Masehi. Nah saat itu Fir'aun itu berhasil menyatukan Hulu dan Hilir. Nah ibu kotanya itu awalnya di Trinitis, terus pindah ke Memphis. Nah terus kondisi lingkungannya itu subur karena waktu itu sungai Nil itu banjir yang terus ada lumpurnya, jadi makanya jadi subur. Terus delta Nil itu sebagai pusat pertanian nomor 1. Nah sistem pemerintahannya itu adalah monarki, kekuasaan itu kayak kekuasaan absolut. Terus dan dia itu teokratis. Terus kayak ada yang pertama tuh kayak Firaun, terus bangsawan, terus tentara, juru tulis, yang keempat itu pedagang, yang keenam itu pengrajin, terus yang ketujuh itu budak atau petani. Terus kedudukan Firaun tuh dianggap kayak titisan dewa, dan dia ini itu punya kekuasaannya tuh bener-bener punya kekuasaan itulah. Terus dia tuh sebagai pemimpin agama juga. Karena itu makanya kenapa dia ini tuh kayak udah politik sama agamanya tuh nyatu ya, gara-gara dia itu sebagai dari titisan deh, karena pusatnya itu di pusat dunia ini. Sistem pemerintahannya itu kekuasaan absolut dan teokratis. Nah jadi kayak ada Firaun, terus ada bangsawan sama imam, terus tentara, juru tulis, pedagang, pengrajin, terus petani sama budak. Nah kedudukannya si Firaun ini tuh sebagai pemimpin agama. Terus dia itu dipandangnya tuh sebagai titisan dewa juga. Terus karena dia ini sebagai titisan dewa, terus makanya agama dan politiknya itu nyatu, karena dia tuh sebagai dari titisan dewa itu. Terus ada pembantunya si Firaun, namanya itu wazir, sebagai penasihat utama. Terus ada yang namanya kepala bendahara, dia itu ngurus keuangan. Nah raja yang memerintah itu ada Raja Narmer, Djoser, yang kedua tuh Djoser,
Terus yang ketiga itu ada Raja Snefru yang terakhir itu. Langsung aja ke si Cleopatra, raja terakhirnya Cleopatra. Nah, terus teori pembangunan piramida ini itu ada banyak. Jadi yang pertama itu ada rampa lurus, yang kedua itu ada rampa spiral luar, rampa spiral dalam, sama ada pakai tuas dan pengungkit. Terus ada dari tenaga kerja profesional, sama yang terakhir ini menurut aku gak ilmiah karena itu dibilang ada bantuan-bantuan dari ahli, kan aneh ya. Terus peninggalannya itu ya pasti piramida, mumi, sama sphinx. Nah, selanjutnya itu adalah Tiongkok kuno. Nah, Tiongkok kuno ini awalnya itu ada di lembah Sungai Kuning sama di lembah sungai yang Yangtze. Nah, awalnya itu mereka tuh budidaya millet, terus akhirnya tuh millet itu kan sebagai sumber pangan utamanya. Terus mereka itu mendomestikasi babi dan anjing. Terus tembikar itu buat jadi penyimpanan hasil dari panennya. Nah, terus selanjutnya itu adalah masyarakat pradinasti. Nah, kalau itu udah mulai kayak millet di utara, terus padi itu udah mulai ada di selatan. Nah, mereka itu ada roda tembikar. Nah, Yongshao itu tembikar corak buat di desa gitu sih. Terus ada Longshan, yaitu tembikar hitam halus. Nah, terus mereka tuh pakai batu giok itu buat ritual gitu. Nah, di sini tuh udah mulai ada stratifikasi sosial awal. Nah, terus masuklah kita ke dinasti. Dinasti ini yang pertama itu ada dinasti Shang. Dinasti Shang itu ada bukti tertulisnya. Jadi dia itu menetap di lembah Sungai Kuning. Terus dia ini sejarahnya tuh kayak ada yang ini yang terkenal tuh apa sih? Tulang ramal. Jadi mereka kayak ngebakar tulangnya, terus habis itu kayak wow udah dibakar langsung goles kita baca. Terus akhirnya itulah ramal-ramalan. Nah, kondisi alamnya itu sangat subur, tanahnya terus banyak sungai gitu kan. Mereka tuh rata-rata jadi bertani, terus mereka tuh juga berternak, terus jadi pengrajin pengrajin terumbu. Terus pemerintahnya itu masih monarki absolut. Dan di ini tuh raja pertamanya ada Tang Wuding sama Di Xin. Nah, jadi tapi dia tuh kayak ada stratifikasi sosial itu kayak raja bangsawan, rakyat budak gitu. Nah, terus kepercayaannya itu masih politisme. Terus dia tuh masih memuji para leluhur gitu kan. Terus masih persis sama si Oracle Bones, masih ada. Terus ada seni ukir. Terus dia tuh ada dia ada namanya jenderal wanita tuh yang namanya Fu Hao. Nah, selanjutnya itu dinasti Qin. Jadi dia ini tuh kayak ada di dinasti Qin itu ada di Tiongkok barat laut, terus awal dari tembok besar Cina. Apalagi itu Pak. Nah, dinasti Qin ini dia itu kekuasaannya itu monarki absolut. Jadi dia kaisar tuh pusatnya, terus mutlak di kaisar lah intinya semuanya. Terus ya tetap aja sih maka kaisar, rakyat, budak. Nah, terus kaisar pertamanya itu ada Yin Zheng, terus yang kedua ada Qin Shi Huang, sama yang terakhir itu ada di raja siapa ya, jujur lupa, tapi ingatnya pokoknya dua itulah. Terus kepercayaannya itu masih kayak legalism, itu jadi kayak keras dan mutlak itulah punya karena. Terus budayanya itu ada patung terakota, terus standarisasi tulisan, terus ukiran, semua mulai ada mata uang. Nah, mereka ini tuh kerjaannya tuh tani, ternak, sama bikin kerajinan. Nah, yang paling terkenal tuh ya Kanalin sama si ini patung terakota sama tembok besar Cina tuh udah
mau debat. Yang terakhir tuh ada Dinasti Han. Nah, Dinasti Han ini dia tuh stabil di politiknya. Terus stabil di politiknya. Terus ada kemajuan di ekonomi dan budaya. Dan mereka ini tuh kerjanya tetap bertani dan berternak, terus jadi pedagang sama pengrajin. Nah, mulai ada yang namanya sastra filsafat, terus kayak mereka tuh mulai mereka tuh kayak memonopoli garam terus sama besi, garam dan besi. Terus kaisar sosialnya itu ada kaisar, terus aristokrat, pejabat sama rakyat. Terus pendidikannya itu ajaran Konfusius gitu lah. Terus pemerintahannya itu monarki terpusat, dan itu rajanya ada Liu sama kaisar Wu sama lupa Shen kalau salah. Terus makanannya itu ada wonton, ada pangsit, ada juga banyak deh. Pokoknya kalau makanan mah yang deh. Terus yang paling terkenalnya itu adalah makam mumi sama mumi Shin Zhui. Gimana sih bacanya? Shin Zhui. Itu ada lembah Indus. Jadi lembah Indus itu berdiri di kota Harappa dan di Mohenjo-daro. Terus mereka ini tuh udah mengenal sistem yang namanya sistem terkota grid, dan mereka tuh udah kenal sama sistem drainase, terus mengenal sistem irigasi juga. Nah, karena mereka tuh wilayah yang subur, jadi mereka tuh rata-rata mata pencarian tuh ada yang jadi petani. Terus mereka juga nih udah kenal sama, kan tadi aku bilang kalau mereka tuh udah kenal sama yang namanya sistem irigasi. Nah, di pertanian itu digunakan kan. Terus mereka tuh udah tahu yang namanya ventilasi udara. Jadi rumah-rumah tuh udah ada ventilasi udaranya baik. Nah, terus mereka juga tuh udah tahu sama yang namanya jamban. Nah, jamban ini itu tuh dipakainya dia tuh udah ada sistem yang namanya kayak buat ke pembuangannya gitu. Jadi dia cuma kayak gitu, nggak jorok banget, gak boleh. Terus mereka tuh juga udah kenal sama karya seni. Terus mereka tuh udah buat senjata gitu. Nah, abis itu sistem pemerintahannya mereka itu ini kerajaan. Jadi mereka tuh dipimpin sama raja. Abis itu yang namanya pemuka agama, tokoh agama, terus ada pedagang, terus ada petani, pengrajin, terus ada buruh sama budak, dan budak itu yang paling rendah ya teman-teman. Nah, terus mereka tuh ya runtuhnya juga, mereka tuh runtuh karena ada yang bilang tuh karena ini wabah penyakit, ada yang bilang karena bencana alam, terus ada yang bilang juga ada yang bilang juga tuh karena ini wabah penyakit, kemarau yang panjang. Terus ada yang bilang juga kalau mereka tuh diserang sama bangsa Arya. Nah, itu tuh juga ada bukti arkeologisnya kalau misalnya mereka diserang sama bangsa Arya, karena ada tuh ditemukan tulang perempuan dan anak-anak kalau misalnya mereka tuh ada bekas penganiayaan. Penganiayaan banget. Terus mereka tuh juga ada klasifikasi terus mereka juga peninggalan itu adalah peninggalannya itu adalah arca, terus ada jual beli, terus mereka juga punya yang namanya alat-alat rumah tangga itu yang dari logam, dari perunggu. Nah, bisa aja nih si Ompreng MBG itu terinspirasi dari lembah Indus.
Ya nggak sih? Kata aku masih iya. Maya ini di Guatemala dan di Meksiko sekitar 2000 sebelum Masehi. Mereka tuh udah mulai nyusun sistem kota negara, bukan kerajaan terpusat. Terus hukum dia, mereka punya hukum, dan hukumnya itu bener-bener yang kayak setara semuanya, nggak kayak hukum Indonesia yang ini ya. Terus mereka tuh agraris, jadi tuh mereka bertani gitu, terus ada yang jadi pedagang gitu. Terus mereka tuh punya, karena mereka agraris, mereka tuh punya namanya tebas bakar. Terus itu tuh apa namanya, mereka tuh bisa mengukir, ada tulisan hieroglif, terus ada apa namanya tuh, ya Allah, ada piramida juga. Terus mereka tuh membuat karya seni, dan itu motifnya itu adalah tokoh makhluk mitos. Terus hebatnya Maya nih, mereka punya kalender karena mereka berjaya di astronomi, makanya mereka punya yang namanya kalender, yaitu kalender Zoklin sama kalender Haab, yaitu matahari sama suci. Iya, suci dan matahari. Terus itu tuh mereka tuh udah bikin sampai ribuan tahun, dan akhirnya itu di 2012 itu tuh makanya ada rumor-rumor kayak mau kiamat tahun 2012 itu. Aduh ya Allah, aku belum tahu. Coba kalau aku udah tahu nanti aku stres, soalnya kan aku masih kayak 3 tahun, jadi aku nggak tahu tuh ada yang namanya ada sih, tahu sih, cuma kurang tahu banget lah sama namanya kiamat di 2012 karena nggak peduli gitu. Kalau sekarang makanya aku bakal ya Allah ya Allah ya Allah gitu. Terus lanjutnya, karena mereka tuh bisa memprediksi gerhana matahari sama gerhana bulan. Terus ya gara-gara dari piramida itu makanya mereka bisa, padahal waktu itu kayak teknologinya nggak kayak sekarang ya, terbatas banget kan. Nah, terus mereka tuh menganggap kalau misalnya orang buncit, orang apa namanya, orang buncit tuh kayak orang makmur gitu. Kalau misalnya terus orang yang matanya juling nih, itu dianggap kayak keren gitu. Kayak kalau sekarang mah aneh ya, nggak mungkin gitu ada, nggak mungkin ada yang memuji gitu. Ada sih, nggak boleh kayak gitu ya teman-teman. Nah selanjutnya, mereka ini keruntuhannya nggak diketahui pasti karena tiba-tiba ngilang aja gitu, nggak tahu kenapa, gara-gara penyakit cacar atau karena penaklukan Spanyol atau lainnya begitu. Kembang di wilayah Meksiko yang berasal dari suku Meksika yang menetap di situ. Itu tuh awalnya mereka suku Meksika itu nomaden, tapi akhirnya mereka tuh bangun ibu kota yang namanya Tenochtitlan. Nah di situ tuh mulailah awal peradabannya Aztec. Nah Tenochtitlan ini sebenarnya tuh dibangunnya di tengah-tengah danau, jadi kayak di danau nih mereka gitu. Terus pemerintahannya itu adalah kekaisaran teokratis, di mana mereka tuh masih menganggap bahwa raja itu adalah sebagai wakil dewa yang ada di bumi. Jadi ya pastinya sistem kepercayaan mereka adalah politeisme, karena mereka menyembah mempercayai banyak dewa, kayak dewa matahari, dewa angin, dewa hujan gitulah. Terus struktur sosialnya itu ada raya pertama raja, terus pemerintah, pendeta, terus ada pedagang, terus ada prajurit, petani, buruh, sama yang terakhir adalah budak. Terus mereka tuh membangun tiga aliansi sama si Tenochtitlan. Terus ada Texcoco, Tlacopan. Terus itu tuh gunanya buat memperluas wilayah di wilayah Meksiko bagian tengah. Terus mereka tuh punya yang namanya mata uang, dan mata uangnya tuh lucu banget. Apa coba? Biji koko. Nah mereka tuh membangun yang namanya Chinampa, karena mereka agraris ya, pastinya mereka tuh pertanian kan. Nah itu bangun Chinampa itu tuh buat kayak ladang di tengah, yang namanya di tengah sawah, di tengah perairan, ya itulah pokoknya terapung. Terus mereka tuh punya yang namanya kalendernya itu sama kayak si Maya gitulah. Terus apalagi ya, mereka itu runtuh karena penyakit cacar dan penaklukan Spanyol.
berasal dari wilayah di sekitar wilayah pegunungan Andes, terus ibu kotanya adalah Cusco. Nah, menurut legendanya Inka ini berasal dari sekelompok anak-anak Dewa Matahari yang tinggal di tenggara kota Cusco. Nah, mereka itu maksudnya peradaban Inka itu membagi 4 wilayah yang sering dikenal namanya Tawantinsuyu. Yaitu yang pertama itu ada Cincasuyu, itu ada di sebelah utara. Terus kalau misalnya Antisuyu itu ada di timur. Terus kalau misalnya Kolasuyu itu ada di selatan. Terus kalau yang terakhir itu namanya Kuntisuyu ada di sebelah barat daya. Nah, mereka itu tuh sama kayak Maya dan Aztec, punya pengorbanan manusia, namanya itu Kapakoka. Nah, terus seringnya tuh anak-anak terus mereka dikirim ke pegunungan buat kayak nih gitu loh, nih puas kan buat ke dewa gitu. Nah, peninggalannya itu ada Quipu itu kayak sistem buat nulis perpajakan sama peninggalan kan hasil panennya. Terus ada terasering, terus jadi terasering ini pertama yang ada di Inka. Terus ada Machu Picchu, kota di atas pegunungan Andes. Terus ada Kapaknan. Kapaknan itu jalannya kekaisaran Inka. Terus mereka itu runtuhnya karena penyakit cacar sama ada penaklukan dari bangsa Spanyol. Oh iya, mereka juga itu peradaban Inka ini tuh terbesar di zamannya Pra-Columbus di masanya di Mesoamerika, sorry.